Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan melanjutkan membahas untuk soal persiapan ujian sekolah ya untuk pelajaran IPA fisika ya. Jadi yang saya bahas di sini adalah IPA fisika. Jadi fisikanya aja. Sebelum saya mulai melanjutkan pembahasan, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Baik, kemarin saya sudah membahas dari nomor 19 sampai nomor 30. Di bagian yang kedua ini saya akan melanjutkan membahas soal fisikanya dari nomor 31. Kita mulai. Nomor 31. Sebentar. Nah, di zoom ya biar lebih kelihatan. Terdapat bola konduktor P bermuatan positif dan 4 bola konduktor QRST yang tidak diketahui muatannya. Dulu kita kasih tanda positif dulu ya. Yang P. Jika didekatkan bola P menarik Q. Jadi P menarik Q. Kalau saling tarik menarik berarti Q-nya adalah bermuatan negatif. Dan menolak S. Jadi kalau P didekatkan S dia menolak atau tolak menolak. Berarti kalau tolak menolak berarti muatannya sama. Berarti positif juga S ya. Sedangkan bola Q menolak R. Q menolak R. Ini tolak menolak ya. Berarti muatannya sama. Berarti di sini negatif karena Q-nya negatif. Kemudian dan bola S menolak T. S menolak T. Jadi tolak menolak nih antara S dengan T. S-nya positif, tolak menolak berarti muatannya harus sama, yaitu positif juga. Nah, jika bola P didekatkan dengan bola R, P dengan R, dan T di P didekatkan dengan T, maka gaya yang terjadi berturut-turut adalah jadi P dengan R, P dan R, karena P-nya positif, R-nya negatif, berarti di sini adalah tarik-menarik. Nah, sekarang P dengan T. P dan T, P-nya positif, T-nya juga positif. Berarti yang terjadi apa? Tolak menolak. Berarti P dan R tarik menarik, tolak menolak. Tarik menarik, berarti ya jawabannya adalah yang A. Ya, mudah ya. Lanjut soal yang nomor 32. Dua buah muatan A dan B yang besar dan sejenis didekatkan pada jarak R sehingga mengalami gaya tolak F. Saya gambarkan dulu ya. Jadi kalau misalkan ini ada dua benda A, B, kemudian jaraknya adalah R, maka dia akan mengalami gaya tolak sebesar F. Gaya tolaknya nah sekarang kalau Q1 diubah menjadi setengah kali semula, berarti yang ini menjadi setengah kali semula ya, setengah Q1. Misalkan Q1, yang ini Q2 ya. Berarti nanti kemudian R-nya diperbesar 2 kali. Kalau diperbesar 2 kali, berarti ini menjadi 2R. Maka yang terjadi apa? Maka gaya tolak antara dua muatan tersebut menjadi berapa kali? Nah, logikanya kalau R-nya itu makin jauh, kemudian muatannya makin diperkecil, ya, maka nanti gaya tolaknya itu juga akan semakin kecil. Ya, logikanya seperti itu.
Jadi kalau jaraknya semakin jauh, kemudian muatannya diperkecil, maka nanti otomatis gaya tolaknya juga akan semakin kecil. Sehingga nanti saya kerjakan di kertas yang lain ya. Sehingga nanti kita lihat hubungan antara F dengan muatan. Persamaannya kan K Q1 kali Q2 per R kuadrat gitu ya. Kita lihat F sebanding dengan Q1 dan Q2. Jadi kalau Q-nya ini diperbesar, maka F-nya semakin besar. Jadi F ini sebanding dengan Q1 dan Q2. Kemudian kita lihat F berbanding terbalik. Ini namanya berbanding terbalik ya. F-nya di atas, R-nya di bawah. Artinya apa? Kalau R-nya makin besar, F-nya semakin kecil. Sebaliknya, kalau R-nya kecil, F-nya besar. Ini berbanding terbalik. Dengan R kuadrat. Sehingga nanti kalau kita masukkan ya, misalkan nih F2 itu adalah kondisi kedua ya, gaya pada kondisi kedua, yaitu ketika Q-nya diubah menjadi setengah kali, kemudian R-nya diubah menjadi 2 kali R. Dibanding dengan F1. F1 itu adalah kondisi mula-mula ya. Kondisi mula-mulanya. Nah, F dengan Q itu berbanding lurus. Yang dirubah adalah Q1. Berarti kita hanya melihat Q1-nya aja. Q2-nya nggak usah dilihat ya. Q1 per Q2. Q1 per Q1. Sorry, ini yang aksen ya. Saya kasih tanda aksen di atasnya biar beda ya. Ini artinya di kondisi kedua ya. Kemudian berbanding terbalik. Jadi kalau ini R2. Oh, sebentar gini aja nih. Ini 1, yang ini 2 nih berarti. Ya. Takutnya kalian Q2-nya dianggap yang ini ya. Kemudian R2. Ini berbanding terbalik ya. Berarti kalau di sini 2, berarti di sini 1 nih. R1-nya per R2 di kuadrat. Nah, F2-nya kita belum tahu. Per F1-nya adalah F. Kita ganti dengan F. Sama dengan Q2-nya tadi dijadikan setengah kali ya. Q2-nya menjadi setengah kali. Nih, setengah kali semula. Berarti nanti ini menjadi setengah Q1 per Q1. Dikali dengan R1 kuadrat. R1-nya adalah R. Kemudian R2-nya dia dirubah menjadi 2 kali semula. Artinya jaraknya menjadi 2 kali R di kuadrat. Q-nya kita coret, R-nya juga kita coret. Sehingga nanti hasilnya adalah setengah dikali dengan, ini kan 1 nih, 1 per 2 dikuadratin. Jadinya 1 per 4 ya. Atau sama dengan 1 per 8. Sehingga nanti F2-nya sama dengan, ini kalikan silang. Berarti 1 per 8 F. Atau per 8 kali F. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Semoga paham ya. Kemudian lanjut yang nomor 33. Perhatikan gambar di bawah. Berdasarkan gambar di atas, besar tegangan listrik adalah 12 volt. Berarti yang di sini adalah 12 volt. Maka urutan nilai kuat arus yang tepat dari yang kecil sampai yang besar. Kita lihat. Ini dirangkai paralel ya. Kita lihat hambatannya. Jadi makin besar hambatan, makin besar nilai hambatan, maka kuat arusnya semakin kecil. Jadi kuat arus yang mengalir melalui hambatan itu semakin kecil.
Sebaliknya nanti kalau makin kecil hambatan, maka kuat arus yang mengalir juga semakin besar. Kita lihat yang paling besar R-nya adalah yang mengalir melalui I3 ya. Kemudian yang ini ya urutannya yang kedua ya, R yang besar, yang paling besar, kemudian ini yang ketiga. Berarti urutannya nanti I2, ini yang paling kecil ya, dari yang kecil yang ke besar. Berarti I3 yang paling kecil disusul dengan I2, kemudian I1. Kita lihat I3, I2, kemudian I1. Jawabannya adalah yang D. Ya, paham ya? Kemudian saya lanjut ke soal nomor 34. Perhatikan data transformator pada tabel. Datanya seperti ini. Dari data tersebut, jenis transformator dan alasan yang benar adalah, nah kita lihat nih, transformator ke 1. Ya. Kita cari dulu nih, jenis transformatornya apa. Ya, kita cari yang transformator ke 1. Kita lihat VP dengan VS. Kita bandingin nih, VP-nya 120, VS-nya 1200. Sebentar saya zoom biar lebih kelihatan. Nah, VP-nya 120, VS-nya 1200. Artinya apa? VP lebih kecil VS. Kemudian IP-nya kita bandingkan dengan IS. Dia lebih besar. Kemudian NP dengan NS. NP 100, NS-nya 1000. Berarti lebih kecil ya. Nah, berarti kesimpulannya kalau tegangan primernya lebih kecil dari tegangan sekunder, berarti transformatornya adalah trafo step up. Karena makin besar kan tegangannya. Kemudian yang transformator kedua. Transformator kedua. Bentar, kita lihat. Yang trafo kedua, VP dengan VS. VP-nya 100, VS-nya 20. Berarti VP lebih besar dari VS. IP dengan IS sekarang 0,2 dan 1. Berarti IP-nya lebih kecil. Kemudian N-nya 1200. Berarti NP lebih besar NS. Nah, kalau seperti ini berarti transformatornya karena tegangan sekundernya lebih kecil dari tegangan primer, berarti trafonya adalah trafo step down. Jenisnya adalah trafo step down. Nah, berarti dari sini ya kita bisa mencari jawabannya ya. Jenis trafonya nih. Yang satu itu step up ya. Yang satu step up ya. Yang tadi satu adalah trafo step up. Berarti kalau dia step down berarti salah. Ini step down ya. Berarti ini salah nih. Kemudian trafo yang kedua itu step down. Ya, trafo yang kedua step down. Kita lihat step up, step down. Nah, berarti yang ini salah, yang ini benar. Kita nggak usah melihat alasannya ya, karena alasannya pasti benar ya. Lanjut ke nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Sebuah batang besi berada di dekat inti besi yang dililit kawat berarus listrik. Ketika saklar ditutup, pengutupan pada ujung-ujung inti besi dan batang besi adalah, nah kita lihat ini positif. Berarti nanti arusnya ke sana ya, I-nya. Nah ini I-nya ke bawah. Nah kita tentukan kutub positif, kutub utara dan kutub selatannya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah yang ini
sebentar. Nah, ini keempat jari itu menunjukkan arah arus, sedangkan yang ibu jari menunjukkan arah kutub utara arahnya. Nah, kita lihat ini untuk arusnya, ini kan ke bawah ya arahnya. Nah, berarti ke bawah nih. Nah, ke bawah. Nah, ibu jarinya menuju ke mana? Ke sana kan? Berarti arah utaranya kemana? Sebelah sana utaranya. Berarti yang di sini adalah utara, di sini adalah selatan. Nah, karena di sini ada besi, otomatis nanti besi ini akan berubah menjadi magnet juga. Ya. Nah, kutub X-nya apa? Di sini utara, berarti di sini adalah selatan. Yang ini adalah utara. Nah, sekarang kita lihat ujung-ujung inti besi, berarti yang ini, dan batang besi yang ini ya. Q merupakan kutub selatan. Q selatan, berarti salah. P kutub utara. P kutub selatan, salah. P merupakan kutub selatan, betul ya. Dan X kutub selatan. X kutub selatan, P selatan. Berarti yang betul, ini betul ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian nomor 36 biologi ya. Kita cari lagi. Sebentar. Nomor yang fisikanya ya. Nah, ini nomor 40 ya, yang nomor 40. Perhatikan beberapa perubahan benda berikut. Beras ditumbuk menjadi tepung. Kemudian lilin dipanaskan mencair. Kedelai dibuat menjadi tempe, besi dipanaskan hingga berpijar, sampah membusuk. Perubahan fisika ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Atau dengan kata lain dia hanya berubah bentuknya aja. Nah, kita lihat. Beras ditumbuk menjadi tepung. Benar, ini hanya berubah bentuk. Lilin dipanaskan mencair. Ini juga. Kedelai dibuat menjadi tempe. Ini salah ya, karena dia menghasilkan zat baru. Besi dipanaskan, betul. Sampah membusuk, salah. Berarti yang betul adalah 1, 2, 4. 1, 2, 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang ke soal uraian ya. Soal uraian kita cari yang fisikanya. Nah, nomor 44. Di sudut-sudut jalan yang berbelok terkadang sering terpasang sebuah cermin untuk mengetahui kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Sifat bayangan yang terlihat pada cermin tersebut. Jadi kalau kalian pernah melihat di tikungan, itu biasanya ada cermin besar ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kalau ada kendaraan atau tidak di belokan tersebut ya. Di bagian lain dari belokan tersebut. Nah, biasanya cermin yang dipakai itu adalah cermin cembung. Ya, ini adalah cermin cembung. Jadi ini adalah cermin cembung. Nah, sifat bayangannya sekarang. Nah, sifat bayangan pada cermin cembung itu adalah maya, kemudian tegak, diperkecil. Jadi bayangannya diperkecil. Kemudian yang kedua, jika ada sebuah mobil terparkir sejauh 5 meter dari cermin itu, berapakah perbesaran bayangan yang akan terbentuk? Diketahui cermin memiliki jarak fokus. Nah, yang ditanyakan adalah perbesaran. Kita masukkan aja nih. Kita pakai rumus cepat aja ya. M sama dengan, karena yang diketahui adalah fokus dan ini jarak benda. F per S min F. Kita masukkan sini. F-nya berapa? F-nya kan 25. Nah, karena dia cembung berarti kita pakai negatif. Per S-nya berapa? 5. Oh, ini 5 meter ya. Kita rubah jadi senti. S-nya 5 meter dirubah ke senti. Jadi 500 cm. 500 dikurang. Oh, ini min tambah min ya. Berarti plus ya jadinya. Nah, seperti ini. Berarti nanti hasilnya adalah min 25 per 525.
Kita jadikan, kita bagi 25, atasnya berarti 1 per bagi 25 itu 4, 21 ya. Nah, tanda negatif itu menunjukkan bahwa dia maya ya. Jadi perbesarannya adalah 1 per 21. Ini N-nya. Lanjut ke nomor 45, yang terakhir. Sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik sehari-hari sebagai berikut. Lampu pijar, kemudian lampu neon, dan televisi. Jika besarnya daya listrik selalu konstan setiap hari, maka hitunglah besarnya energi listrik yang digunakan selama 30 hari. Nah, kita cari dulu nih, besar energi listrik perharinya berapa. Kita cari dulu ya. Energi listrik dalam 1 hari yang digunakan itu berapa. Kita hitung lampu pijar ya. Berarti W-nya lampu pijar ya. Lampu pijar. Berarti nanti W-nya sama dengan 5, karena jumlahnya 5, dikali wattnya 20, dikali per jamnya 12. Berarti nanti ini 100, berarti 1200 ya. Satuannya adalah watt jam atau WH kalau disingkat. Kemudian lampu neon atau TL. Lampu TL, W-nya berarti 6 dikali 10 dikali 10. 600 WH. Kemudian televisi. Ya, televisi 1 buah ya. Berarti langsung aja lah 80 dikali 10 sama dengan 800. Nah, kita jumlahkan nih semuanya. Kita tambahkan 1200 tambah 800 kan 2000. 2000 tambah 600 berarti 2600 WH ya. Ini W total dalam 1 hari. Nah, kita jadikan ke kWh, berarti bagi 1000 ya ini. Jadi 2,6 kWh. Nah, karena yang diminta adalah selama 1 bulan, berarti nanti energi selama 1 bulan selama 1 bulan. Ini yang A ya, pertanyaan yang A. Kita tinggal kalikan aja nih. 30 hari ya, dikali dengan 2,6. Hasilnya sama dengan ini 18,167 ya, 78 kWh. Ini adalah energi listrik selama 1 bulan. Sekarang yang B, yang ditanyakan adalah tarif listrik selama 1 bulan. Ya, tinggal dikalikan aja nih. 1 kW per kWh-nya kan 700. Berarti nanti biaya rekening listrik kita kalikan aja ya. Per kWh-nya kan 700. Kita kalikan dengan yang dipakai adalah 78 nih per bulannya. 7 kali 8, 6, 56, 49. 49 tambah 5 berarti 54 ya. Tambah 02, 12. Berarti sebulan ya, rekening listriknya adalah 54.600. Ya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya untuk persiapan kalian ujian di sekolah masing-masing. Semoga soal ini bermanfaat buat kalian mempersiapkan diri. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.